Armageddon Pixel Plus XF24 HD Super, ya ampun banyak banget. Armageddon nggak mau ketinggalan perang di 24 inch IPS 140 Hz dan sesuai request kalian juga sudah hadir di studio GTID. Selamat datang di GTID channel paling canggih di 2020. Setelah Asus, Philips, akhirnya Armageddon mendarat dan siap kita bongkar. Dan thank you Armageddon udah kirimin kita dan sponsor kita untuk video kali ini. Monitor ini akan di giveaway, jadi pastiin kalian stay tune di GTID dan nyalain tombol loncengnya biar gak ketinggalan giveaway-nya. Yap. Dari dusnya ini gue suka sih, nuansa hitam yang dibalut dengan nuansa neon yang membentuk logo Armageddon ini terasa mewah aja di mata gue. Dan yang paling penting itu simple dan juga beda dari yang lain. Marketingnya ditaruh cukup banyak, kalian bisa lihat nggak ada yang terlalu menarik untuk gue review, so kita langsung masuk aja ke dalamnya. Aksesorisnya enak nih, lengkap. Yang pertama satu DisplayPort dan satu HDMI, ada manual book kalau kalian perlu, kalau gue sih enggak. Di satu plastik dengan buku ini ada 3 baut untuk pasang kaki dan standnya, dan ada klep penutup biar baut di kakinya ini bisa ditutupin biar rapih gitu. Berikutnya kita dapat kabel power plus adapter, yang artinya monitor ini adapternya nggak di dalam monitor. Berikutnya stand yang kita dapat di sini, kalian bisa langsung pas pegang kalian tahu kalau ini tipis banget ya, kurang padat, dan gua rasa ya buat cutting press juga. Dan lagi karena ini tipe V dan agak kopong, kita bisa sentuh sedikit dan kalian bisa langsung dengan mudah jatuhin monitor ini. Untuk kakinya bentuknya tipis dan lumayan padat lah, lebih padat jauh dari standnya. Desain bagian belakangnya itu gue bisa bilang menganut pola desain yang mirip dengan XC27 HD Super ya kakaknya, dimana bagian paling atas tipis sampai 2/3 monitor dan menebal untuk taruh port di sana. Bagian tipisnya terbuat dari bahan doff kasar yang ya kalau dipegang ya cukup padat, dengan logo Pixel Plus yang cukup gede di sana, dan bagian yang menebal bahannya malah berubah jadi karbon garis gitu dengan 2 lubang kiri dan kanan buat ngeluarin hawa panasnya. Ada VESA juga di sana 75x75 cm, dan pastinya tombol navigasinya udah joystick, ya enak lah udah joystick. Portnya di sini udah asik ngadep ke bawah dan cocok banget buat dipakein bracket. Sayangnya di website nggak kasih kita tahu portnya ini versi berapa aja. Jadi di sini ada satu DisplayPort dan satu HDMI, berikutnya ada satu port audio out, dan tentunya ada DC in. Untuk panel bagian depannya modelnya udah kekinian lah, di 3-side bezel-less, dan ukuran 3-side bezel-lessnya itu di 0,6 cm. Cukup tipis lah, dan ada bezel bagian bawah dengan logo Armageddon di sana. Nah, buat kalian yang akan beli monitor ini, pastiin plastik yang lapisin panel depan ini kalian copot. Di sini gua agak kurang ngerti sama alasan Armageddon. Dari semua tipe yang gua review nih di Armageddon selalu dikasih plastik penutup panel. Di satu sisi bagus untuk lindungin panel dari lecet atau goresan, tapi untuk user awam yang nggak tahu kalau itu ada plastik akan ngerasa panel ini glossy, which is di sisi yang lain good, ada badnya juga. Speknya menurut website resminya 23,8 inch Full HD resolution IPS panel, refresh rate 144 Hz, response time 1 millisecond, AMD FreeSync yang Super G-Sync kompatibel lewat kabel DisplayPort murni tentunya. Brightness 250 nit standar, 178 derajat viewing angle, panel IPS standar. Monitor ini hanya bisa tilt aja dengan kualitas ya biasa aja lah. Cukup untuk 24 inch. Dan di sini nggak ada spek color gamut atau panel bit depth-nya. Untuk response time di sini kalian jangan bandingin sama panel TN, karena spek yang dikasih di panel IPS biasanya artinya up to, atau bahasa lainnya kondisi terbaik, bisa sampai gitu bahasanya. Yang hampir pada kenyataannya hampir tidak pernah teraih. Response time ini ngefek ke arah motion blur, yang dimana IPS selalu kalah dengan TN untuk efek ghostingnya. Di sini Armageddon bisa hasilin sekitar 3 bayangan ke belakang, di belakang gambar yang sesungguhnya. Dimana biasanya di panel TN 3 jutaan ke atas memang hampir nggak ada bayangan
bayangan sama sekali, contohnya di Asus VG248QG yang udah kita review kemarin. Masuk ke pengetesan lebih dalam pakai data color Spider X Elite. Di sini untuk color gamutnya kita bisa dapat di 97% sRGB, 76% Adobe RGB, 76% P3 dan 71% NTSC. Ya cukup bagus lah color gamutnya. Berikutnya kita masuk ke pengujian brightness. Di sini kita tes saat mode monitor default public. Jadi kita reset dulu. Kita dapetin brightness sangat rendah di 198,9 nits dan kontras di 210:1. Nah, di sana kalian bisa lihat white point-nya ada di 11.900 yang notabene itu biru sekali, dan di sini gua agak iseng karena pasti color presetnya cool di OSD-nya, dan gue ganti aja ke mode user. Dan saat gue ganti langsung gue ngerasa brightness monitor ini ngeboost luar biasa, dan gue tes ulang juga jadinya brightness sebenarnya berapa. Di sini gue baru tahu kalau preset monitor itu bisa ngefek luar biasa banget untuk brightness ya. Setelah gue rubah brightness-nya, di sini kita bisa dapetin di 292,0 point dengan kontras yang sedikit nambah di 230:1. Nah, di sini gue bingung dan timbul banyak pertanyaan di kepala gue. Sebenarnya standarisasi marketing sebuah monitor ambil data dari mana ya? Dia nggak ngetes dulu atau gimana, gue nggak ngerti. Soalnya dari default pabriknya beda 50 poin lebih rendah dari spek di website 250 nits. Sedangkan ketika kita otak-atik sedikit, jadi sekitar 50 poin nits lebih tinggi dari website. Yang dimana hal ini bagus ketika dia marketingin di 300 nit, bisa aja kan? Ya nggak? Ya, tapi gue nggak tahu kenapa dia nggak gitu. Mungkin kedepannya jika ada kesempatan ngobrol dengan salah satu bagian produk sebuah brand, gue mau tanya akan hal ini lebih jelasnya. Doain aja guys. Untuk color uniformity-nya di monitor ini off-nya cukup banyak ya, terutama di bagian bawah dan kanan bawah. Dinominasi dengan angka 4-5,7 di pengetesan di brightness 100%. Untuk perbedaan brightness di sini bisa sampai 17% lebih gelap dengan titik yang paling terang dari 9 titik yang kita tes di 100% brightness. Nah, untuk color akurasi jelas banget ketika kontras rendah ngefek banget ke warna-warna gelap yang ngacir jauh mendekati angka delta E3. Bahkan ada yang lebih sedikit lah. Dan biru 1F ngacir jauh sampai ke 7,32. Tapi average-nya kita dapat sekitar 1,42. Ini pengetesan default berarti di kontras 210:1 tadi. Overall rating dari data color ini dikasih ke monitor ini 3 bintang aja dengan data white point default yang super biru tadi sekitar 11.000 Kelvin. Untuk pengetesan OSD, bleeding dan hasil data color yang di slideshow kalian bisa cek di card di atas, gue taruh videonya secara khusus. Dan jujur di OSD-nya ada yang gue kesel dengan monitor ini. Keselnya cukup tinggi ya. Lengkapnya kalian bisa lihat di video di atas. Harga monitor ini bisa kalian dapetin di 2.390.000 dengan garansi 1+2 seperti biasa, dibagi 1 tahun garansi full dan 2 tahun garansi spare part dan servis. Pesaing Armageddon gue bilang cukup berat di kelas ini untuk IPS 144Hz 24 inch. Ada Philips 242 M8 di 2,6 juta, Asus VP 249QGR dengan speaker di 3,2 juta, Aero AIO 24X dengan speaker yang belum gue pegang barang ya sama sekali di 2499, dan AOC 24G2 yang belum launching saat video ini dibuat yang kasih speaker dan ergonomic stand di 2,8 juta. Dan ada beberapa monitor di kelas 3 juta sampai 5 juta IPS 144Hz, kelasnya lebih tinggi yang gua nggak mention karena beda level kalau dilihat dari apa yang dikasih. Mungkin yang paling dekat jadi saingan terdekat Pixel Plus ini adalah dengan Philips, yang dimana build quality-nya Philips jauh lebih baik. Tapi untuk masalah panel gue bisa bilang mirip-mirip lah, nggak beda gimana. Tapi gue nggak tahu jelasnya di Philips kayak gimana kalau gue ganti preset ya. Tapi untuk Armageddon ini bisa gue pastiin hampir 300 nit itu sesuatu yang nice untuk monitor gaming, jadi nggak terlalu gelap gitu ya, malah terang banget. Gaming di 144Hz dan IPS mungkin bisa jadi pilihan banyak orang selain dari harganya yang cukup terjangkau sekarang ini karena perang itu lagi hot-hotnya banget. Untuk monitor ini khususnya pengalaman gamingnya ya nggak gimana beda dengan saingannya ya. Rasa IPS 144Hz mirip lah, sama-sama aja. Dan please jangan sekali lagi ya, jangan bandingin sama TN yang 144Hz di kelas di atas 3 juta. Karena TN 144Hz tetap juara untuk gaming kompetitif, itu udah period, udah titik. Dan itu nggak bisa dipungkiri dengan motion blur yang sangat rendah, karena panel TN memang pikselnya paling cepat berpindah dari semua panel yang ada di pasar. Dari 3 panel doang yang ada di pasar. Akhir kata untuk Armageddon ini harganya masih cukup kompetitif dan bisa gue bilang paling murah harganya dari saingannya, ya korbanin beberapa hal yang tadi gue udah sebutin. Gimana menurut kalian? Apa kalian mau beli monitor ini? Bisa komen di kolom komentar di bawah. Kalau buat gue pribadi saran gue akan nunggu AOC 24G2 launching baru ambil keputusan biar lebih banyak pertimbangan saat memutuskan membeli monitor di kelas ini. Gue Aldwin dari GTID, stay tune untuk giveaway monitor ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Tetap cantik.